Aduh, saya belum nyiapin. This is worse. Begini ya? This is worse. 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 Perkenalkan, saya nama Vian Alpri, sering disapa Vian. Di Sablon ini sering dikenal dengan Mogele Kaos. Saya asal dari Poso, Sulawesi Tengah. Pada awalnya saya tidak berani untuk ikut kompetisi ini karena saya tahu kapasitas saya dan kemampuan saya untuk di dunia sablon ini masih baru. Tapi saya lihat teman-teman saya khususnya ya yang ada di Sulawesi, di Palu, di Makassar, di Manado, mereka pada semangat sehingga menjadi motivasi buat saya untuk ikut juga. Nah, tujuan saya adalah yang utama adalah bukan untuk mendapatkan kemenangan, tapi ini merupakan silaturahmi ya, sehingga bisa memperkenalkan atau saling berkenalan satu sama lain sesama Kang Sablon gitu. Saya sebagai Kang Sablon pemula, jadi prosesnya kesulitannya itu sangat banyak sebenarnya. Tapi di sini ada yang saya mau garis bawahi mengenai ada desain dari panitia yang memang benar-benar harus dimunculkan. Yang pertama ada tato di wanita itu ya. Terus ada tulisan di helm dari para helm dari tengkorak yang memegang handgun itu. Jadi di sini memang benar-benar tingkat kesulitan yang saya hadapi adalah bagaimana memecah warna atau spot color untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi menurut saya tingkat kesulitannya itu banyak sekali. Tapi ini bukan merupakan satu hal yang membuat saya jerah, tapi justru dengan adanya cara seperti ini, saya terus belajar untuk bagaimana bisa melakukan atau bisa di teknik sport color ini. Nama saya Udin, ya. Orang banyak manggil saya Udin. Saya dari Jogja. Terus saya ikut peserta dalam lomba Wars ini. Sebenarnya kalau kesulitan tuh normal sih ya. Banyak warna, banyak screen aja sih. Jadi itu aja PR-nya. Jadi nyetingnya lama, terus warnanya banyak, mixing colornya juga banyak, ya itu aja. Jadi yang lumayan ribet gitu. Nah untuk desain tuh sebenarnya saya udah dari awal lihat tuh udah suka sih. Cuman satu doang yang mengganjal di desain itu. Kenapa harus ada rokok Marlboro ini? Itu aja sih poinnya, tapi mungkin itu seorang desainer nggak tahu juga ya point of interestnya di situ. Jadi menonjolkan sesuatu yang orang umum pada tahu lah kayak gitu. Ya asik sih, asik. Awalnya saya tahu acara Wars itu ya aneh aja gitu. Aneh itu artinya gini, kok bisa ya bikin acara kayak gini dengan ya kita tahu sendirilah Indonesia lagi kena pandemi itu. Akhirnya saya ikut aja tuh. Dan ternyata di kumpulan yang ikut, di member yang ikut acara itu kok rame, meriah, euforianya banyak gitu teman-teman. Dan akhirnya saya sangat antusias juga di situ, pengen ya, aku yakin buat teman-teman juga pengen memberikan yang terbaik ya untuk hasil apa yang kita kerjakan, itu aja sih. Kalau untuk pengerjaan sih sebenarnya kalau normal ya, satu hari nyekreen, satu hari setting sama nyablon kan gitu. Cuma kan tahap untuk pematangan brainstorming ya, kita ngumpulin ide-ide biar sablon itu yang saya rasakan nggak monoton nyablon aja gitu. Ada beberapa special effect atau kamuflase gitu biar orang juga ada daya tarik. Cuman kemarin tuh saya lihat video sempat apa ya, nervous gitu. Ada video dari Kang Esa itu, wah ini ada special efeknya. Kalau saya sih saya eliminasi. Saya di situ, wah punya saya banyak special efek nih, mesti nggak ini kata saya, nggak masuk nih, mesti dieliminasi kata saya. Tapi ya udahlah, nikmati aja ini. Halo, nama saya Septi, saya dari Crossover Bandung.
Di event ini saya sebagai juri dan juga ilustrator dari desain yang dikonteskan dari kontes sablon ini. Event Wars ini event terkeren di perhelatan dunia printing Indonesia untuk saat ini yang saya tahu gitu. Dan juga event yang benar-benar ajangnya para pegiat sablon untuk unjuk kreasi gitu ya, dan unjuk hasil juga. Dan juga event yang menurut saya jadi barometer kontes sablon di Indonesia saat ini menurut saya gitu. Saya memahami betul para panitia berupayanya dari awal, dari ide awal event ini sampai hasil eksekusi semuanya berjalan dengan baik. Dan tentunya apabila ada kekurangan itu bisa menjadi bahan untuk evaluasi event berikutnya gitu, kayak gitu. Untuk desain yang dikonteskan event pertama dari Wars ini kita mengambil tema dari nama Warsnya sendiri. Jadi ide awalnya itu dari propaganda perang ya, tapi perang di sini adalah perang hasil karya sablon ya, kayak gitu. Sehingga output yang keluar dari desain ini pertama karakter desainnya adalah klasikal. Kita ngambil karakter klasik dari propaganda perang, poster-poster propaganda perang dari berbagai negara kita mix gitu ya. Jadi hasilnya seperti yang dikonteskan ini gitu. Untuk pewarnaan kita pakai warna ya yang udah jelas ya, warna sparasi. Terus juga poster klasik propaganda gitu kayak gitu. Jadi tonnya agak-agak sepia sedikit. Terus juga ngambil warna-warna dari seragam militernya, dan juga ada karakter perempuan yang image-nya pin up gitu, kayak gitu. Kalau nama saya Jo Handi, biasa dipanggil depannya aja Jo. Kalau saya asli Bandung. Di Wars ini sebagai bisa dibilang ide awal dari acara Wars ini sama selain saya itu sama Mang Esa ya. Jadi awal mula Wars ini berdiri tuh kita ngobrol dari berdua tentang kegiatan lomba sablon yang memang sebelumnya ada pembicaraan yang lebih jauh. Cuman kita kerucutkan, tadinya sih sebetulnya acaranya tuh lebih kecil, jadi nggak terlalu melebar gitu. Tapi ketika melihat ada respon dari pihak luar yang memang supportnya bagus, nah kita gas aja untuk lebih bisa dibilang nasional, jadi dari seluruh Indonesia gitu. Bahkan sampai ada yang beberapa ngontak dari luar Indonesia ya, itu ada yang mau ikutan. Cuman kita lebih kerucutnya ini hanya untuk Indonesia saja, jadi buat teman-teman sablon yang ada di Indonesia gitu. Terus kalau ngobrol ide-idenya ya, Wars ini sih sebetulnya kemarin dari awal pandemi karena efeknya lumayan parah juga, termasuk saya sendiri juga kena, karena semuanya ya pasti kena. Nah ini setidaknya buat menambah semangat teman-teman gitu ya yang ada di sablonan, setidaknya masih punya semangat untuk bergerak gitu. Ketika nggak ada orderan, kondisinya pandemi, stay di rumah terus, workshop sepi gitu kan. Nah kita adain kegiatan ini tuh setidaknya tetap masih bisa berkarya. Saya dibantu sama teman-teman Indonesian Screen Printer ya, yang pasti yang ada di Bandung. Terus kalau mediasi, saya punya teman-teman sablon di komunitas kota-kota lain. Jadi saya dibantu sama pihak dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, itu dari mediasi. Jadi terima kasih ya buat teman-teman yang udah bantu mediasi ini sampai kena ke seluruh Indonesia gitu. Kalau ngobrol persiapan Wars sebetulnya mepet. Saya bongkar aja, ketika proposal itu dibikin dalam waktu 2 hari.
Kalau ngobrol-ngobrol TikTok kan kita 4 harian lah. Di dalam 4 harian itu muncul gagasan, saya bukukan dulu, saya rangkum dulu. Nah setelah itu baru kita ke pihak luar, kita tawarkan, dan ternyata alhamdulillah responnya bagus di luar dugaan kita gitu. Oh, saya Yohan, saya dari BMS Bandung. Juri diundang oleh Mas Joy untuk ikut partisipasi dalam acara Wars ini. Yang saya pikir memang luar biasa juga sih acaranya. Jadi kalau Wars ini saya bilang ini kiblatnya tuh seperti pertandingan-pertandingan yang di luar negeri yang pernah saya ikut serta juga. Ya cuman memang anak-anak teman-teman semua itu memang kepikiran lah sampai bisa ada acara begini tuh memang luar biasa lah gitu ya. Apalagi dari pandemi gini kan mungkin awalnya dari situ ya. Jadi pada lagi nggak ada kerjaan gitu, tiba-tiba ada acara ini kayaknya bleng gitu, kayak keren lah, mantep gitu. Nama saya Esa dari Brutal Studio, punya project juga namanya Screen Printer Attack. Di Wars ini kebetulan saya secara pribadi mencalonkan diri jadi ketua, karena biasanya di komunitas kalau mau nyari ketua itu susah, makanya saya mencalonkan diri saya ketua lah guys gitu. Tercetus event Wars ini sebenarnya karena mungkin dari teman-teman yang lain punya beda-beda lah, cuma kalau dari saya pribadi sebenarnya pengen nunjukin kualitas hasil sablonan pelaku sablon di Indonesia itu seperti apa gitu, dan lewat acara Wars ini sudah terbukti gitu. Beberapa hasil sablonan emang keren-keren, bagus-bagus, dan hasil sablonan teman-teman sablon di Indonesia ini berani diadu lah sama hasil sablon yang di luar negeri sana gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebagai ajang show off lah, nunjukin kepada dunia luar gitu, tentang hasil sablonan. Kalau untuk Wars ini kurang lebih sebulan persiapan, terus proses eventnya itu 2 bulan, sampai hari ini hari terakhir alhamdulillah lancar lah overall. Peserta kalau dikomentarin sebenarnya saya pengen satu-satu dikomentarin, karena semua tuh punya gaya, punya style yang berbeda. Sesuai sama tema Wars kali ini, freedom, kebebasan. Sejauh ini tersampaikan sih tema dari si Wars ini tentang kebebasan. Jadi semua peserta ini mengeksplor, jadi hasil-hasil sablonan itu unik-unik, macam-macam. Bahkan di tempat yang sama hasilnya bisa berbeda gitu, karena tema yang kita angkat itu memang bebas, jadi eksekusi untuk sablon itu bebas gitu. Jadi seru semuanya. Untuk juri sebenarnya dari awal sudah ada beberapa nama yang kita pilih gitu, sampai ada yang gagal nggak jadi. Cuma yang paling utama, juri utama itu dari crossover safety, itu pasti juri karena dia yang bikin gambarnya. Selain itu kayak BMS, salah satu juri di Wars ini dia kan pernah ikut lomba yang kelas internasional, juara dunia, ngeborong juara juga, ada Om Yohan. Itu yang paling ditunggu-tunggu si jurinya. Yang lain juga sama sih, dari praktisi, dari sponsor udah mewakili lah untuk si penjurian Wars ini. Jadi bagus. Saya sendiri lebih memilih juri yang memang bisa dibilang independen, tidak terikat satu badan. Artinya dia tidak menitikan satu komunitas atau orang gitu. Jadi saya pilih jurinya itu memang orang-orang yang memang bisa dibilang independen gitu, independen. Biar nanti di waktu penjurian pun benar-benar fair. Jadi sempat kita pilih itu yang awal ya, boleh saya sebutin nih. Yang awal itu saya pilih David Malang karena dari segi kompetensinya, pengalamannya, terus dia memang orangnya independen, nggak ada sangkut paut sama organisasi yang lain gitu. Terus yang pilihan kedua tuh ada Adit Doro, Trade Industry Jogja. Cuman karena kemungkinan ada perizinan yang nggak bisa, jadinya mengundurkan diri gitu. Nah, terus juri teknis lainnya saya pilih Yohan BMS. Ya karena dia udah punya pengalaman yang lebih jauh tentang sablon ini dan sebagai juara internasional. Seingat saya itu 2017 ya. Jadi itu memang udah layak
Jadi memang udah benar pilihannya gitu untuk juri. Nah, juri yang lainnya kita pilih berdasarkan seperti Pak Beni, mungkin itu yang masih di teknisnya ya, seperti Ompe, itu pengetahuannya yang kita butuhkan. Yang lainnya siapa lagi? Ompe, David Malang, sama tadi dari HK itu pihak sponsor, sama dari toko Sablon SPS ya. Nah itu, safety saya jadikan juri karena dia tahu betul titik-titik atau area mana aja yang bisa dibilang sensitif gitu untuk lomba ini gitu. Dia seorang desainernya yang membuat wars ini ya, sablonan wars ini, dan dia tahu persis di mana warna, di mana detail, di mana titik point of interestnya. Nah, makanya kita jadikan sebagai juri juga gitu. Karena ini event yang pertama yang saya ikuti juga, jadi sangat terbuka dan fair. Dan di sini saya menghadiri, melihat langsung ya cara penjuriannya, dan menurut saya secara pribadi sangat baik. Pada saat proses penjurian saya sempat bingung ya, karena semuanya keren, banyak banget yang keren dan gak nyangka habis gitu. Dari apa yang saya desain secara digital dari awal sehingga menjadi media sablon itu ternyata sangat bervariasi ya para peserta untuk menampilkan visualnya gitu, dengan berbagai teknik sablon dari settingannya ya tentu, terus juga dari alatnya juga berbeda-beda, terus juga dari warna mungkin ya, tapi overall semuanya keren. Terus paling evaluasi sedikit dari saya, mungkin hasil di sini mungkin ya pemenang yang pertama mungkin belum belum tentu hasil yang terbaik gitu. Namun tetap harus ada yang terbaik. Dari yang terbaik ini kami pilih karena yang seperti tadi saya ceritakan bahwa dia unik gitu. Uniknya dari memang apa yang kita konsepkan dari awal tuh dia memberikan hasil yang benar-benar membuat kita para juri itu surprise gitu. Dari special effect-nya terutama kayak gitu. Dan bobot nilainya pun ya jujur saya pertama kali untuk ikutan penjurian di dunia printing gitu ya, dan ini juga pembelajaran banget bagi saya, dan ternyata cukup susah karena kita harus menilai yang baik, dan yang baik tapi harus berbeda gitu bobotnya gitu. Jadi saya nggak bisa egois gitu. Dari yang sekarang itu saya nggak bisa egois karena mungkin ya seperti apa yang biasa saya lakukan dan saya produksi itu sama yang kontes ini tuh sama sekali berbeda gitu. Nah disitulah istilahnya ujian juga bagi saya pribadi, yang ternyata saya juga harus bijak gitu menentukan mana yang layak jadi pemenang dan mana yang tidak gitu, seperti itu. Kalau penjurian sih kita tadi juga saya banyak tanya sama panitia kan, ini yang dijurikannya apa gitu tanya. Begini memang pertama kali ya. Jadi penjuriannya cukup simpel sih. Yang penting dekat dengan gambarnya aja. Dekat dengan gambarnya itu. Jadi kita milih yang kira-kira yang menurut kita feeling juga sih main ya, menurut kita yang lebih dekat dengan gambarnya, yang misalnya tingkat kerapihan, keakurasian warna, detail, dan ada juga dari efek feeling dari juri ya. Oh ini kita merasa memang faktor lainnya kurang, tapi saya merasa senang dengan ini. Nah itu jadi faktor-faktor yang kita terapkan dalam penjurian ini gitu. Mereka dikirimkan file mereka
pisah warna kalau kita bilang. Nah, monitor yang dipakai kan beda-beda. Jadi mungkin warna yang mereka lihat di monitor dengan warna yang peserta B lihat di monitor akan berbeda. Maka hasil sablon pun akan beda. Nah, jadi kalau dibilang dari masalah warna salah itu sebenarnya kita tidak bisa terlalu akurat. Tapi memang penjurian di sini kan patokannya kan yang hasil DTG tadi. Jadi memang kita tetap lihatnya ke sana. Cuman kalau menurut saya yang faktor yang harusnya tidak terjadi adalah misalnya misprint atau detail hilang atau memang cat yang tidak turun. Nah, itu aja sih sebenarnya. Cuman overall saya perhatikan itu luar biasa semua sih. Sebenarnya kalau saya lihat sih semuanya mungkin sudah bagus ya. Hanya mungkin perlu latihan atau jam terbang aja di beberapa sektor, kayak misalnya mungkin tadi saya lihat ada yang moire yang rasternya kurang keluar, ya mungkin mereka pun mungkin kita bisa bilang mungkin terlalu terburu-buru afdruk atau apa gitu ya. Masalah kecil sih menurut saya itu ya. Jadi memang harus lebih diasah aja sih sebenarnya, ke sana aja sih. Pada awalnya kan sewaktu lagi animasi yang awal-awal tuh pilih yang bagus, kita kan semuanya kan pilih kan pasti warna. Kalau orang sablon bilang rasternya tinggi, hand feel-nya soft, flat, nggak misprint segala gitu. Cuman begitu saya lihat ini, saya pikir, ini kok kayaknya lain daripada yang lain gitu. Jadi kesannya tuh memang beda sendiri aja daripada yang lain. Nah, itu jadi balik lagi emosi para juri. Jadi wah ini keren, gitu aja sebenarnya. Ada yang nilai lebih benar karena effortnya juga kan. Kalau secara warna gitu ya oke, cuman ini effortnya luar biasa, ini bisa sampai bikin begini gitu. Ya, yang pertama untuk acara WOS, insya Allah ya acara ini bagi saya gila lah, acaranya keren gitu. Dan ketika acara ini keren, jangan sampai berhenti di satu titik, dikasih pengembangan, terutama informasi ya. Kemarin tuh informasi itu saya lihat itu di media sosial kayak Facebook, Instagram, YouTube gitu. Coba dikoordinasi setiap wilayah, misalnya ada keorganisasian, ada grup, itu disebarkan di situ, dan dari grup wilayah lokal itu disebarkan ke yang lain. Intinya kalau untuk acara ini istimewa banget. Yang penting kedepannya informasi itu. Nah, buat teman-teman ya alhamdulillah, yang saya lihat di grup itu teman-teman sangat antusias. Ada yang upgrade alat malah jadinya, ada yang mencoba beli screen banyak, dan itu secara tidak langsung bagi saya melihatnya mereka terpicu dan akhirnya mengembangkan sendiri. Itu efek kan, ada sebab ada akibat, dan di situ hikmah kali ya, kalau bahasa gaulnya kali ya, seperti itu. Jangan sampai hal kayak gini yang menang jadi sebuah poin plus di wilayahnya, dan yang belum menang jangan sampai jadi poin minus untuk di wilayahnya masing-masing. Kita semua saling support untuk saling berkarya aja sih, seperti itu. Ya, harapannya ke depan adalah dengan adanya WORS ini kita sudah memulaikan satu titik awal, yaitu bisa menyatukan ya para tukang sablon yang ada di Indonesia ya, sehingga ajang ini bisa kita pupuk terus-menerus untuk menjadi suatu wadah ya, di mana Indonesia juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, seperti contoh dengan hasil-hasil karya para kang sablon yang ikut di kompetisi ini. Saya lihat sangat baik, dan harapan saya ke depannya adalah akan diadakan kompetisi kedua ya, WORS yang berikutnya, sehingga makin banyak peserta yang akan berpartisipasi. Terima kasih. Mudah-mudahan akan ada WORS lagi gitu. Kalau evaluasi buat saya sendiri ya ini sebetulnya udah luar biasa, tapi masih bisa dibilang biasa karena saya orangnya nggak pernah puas gitu. Untuk next ke depan ya saya sendiri punya harapan bisa diadakan lagi WORS, dan semoga teman-teman ya sablon yang ada di Indonesia itu benar-benar bisa mengikuti WORS ini.
Karena di Wars ini sih betul-betul ya kita diuji mentalnya, terus dari segi ketelitiannya gitu. Ya memang lebih ke arah serius lah gitu. Untuk harapan saya untuk terutama di event Wars ini harus jadi agenda rutin tiap tahun menurut saya, karena ini acara yang sangat keren banget ya untuk teman-teman semua para pegiat sablon di Indonesia gitu. Benar-benar ya, mudah-mudahan event yang berikutnya makin lebih baik juga. Mungkin nanti bakalan harusnya ada kelas-kelas yang berbeda gitu, ada kategorinya gitu, mungkin nanti bisa dibeda-bedakan gitu, kayak gitu. Terus juga untuk yang berikutnya siapapun nanti gitu yang yang ilustratornya atau desainernya juga harus lebih keren lagi gitu. Dan semangat yang saya dapatkan dari event ini ya, nilai positifnya adalah ya kita tetap ya tidak boleh merasa puas dengan apa yang kita lakukan, karena rasa puas atau rasa kita menjadi pemenang adalah hal yang buruk menurut saya gitu, karena kita tidak boleh berhenti bereksplorasi gitu, kayak gitu, bereksplorasi terus sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong untuk sudah merasa puas gitu, kayak gitu sih. Jadi positifnya di event ini mungkin itu sih gitu. Mungkin yang kategori pemenang berikutnya pasti bakalan berbeda lagi, dan saya yakin pasti selalu surprise gitu. Dari ratusan kontestan yang ikut ini, yang saya yakin ini mental pemberani semuanya gitu yang udah ikutan, dan juga orang-orang yang penasaran yang belum ikutan tahun depan harus ikutan gitu, karena banyak banget ilmu yang bakalan kalian dapat yang nggak akan kalian bisa dapat di kontes lain mungkin, kayak gitulah ibaratnya gitu. Jadi event ini event yang benar-benar mantep lah gitu, harus dijaga terus konsistensinya. Dan juga banyak di luar sana yang saya baru menyadari bahwa ya sablon manual juga itu keren gitu, kayak gitu. Dan harapannya mungkin lebih untuk kedepannya pesertanya bisa lebih banyak, dan mudah-mudahan bisa go internasional gitu, atau efek dari event ini bisa mencoba untuk explore ke mancanegara gitu, kayak gitu. Wars ini ya saya sendiri dan teman-teman cukup bangga gitu, karena belum pernah ada kompetisi sablon online yang diadakan di Indonesia, dan ini bisa disebut event yang terbesar juga lah untuk skala nasional gitu. Dilihat dari jumlah peserta, mungkin evaluasi buat kedepannya bisa menjaring lebih banyak peserta lah, karena di Indonesia sendiri pelaku sablon itu mungkin bisa ratusan ribu gitu, kurang lebih gitu. Harapannya sih ya mungkin beberapa tahun ke depan misalnya ada lagi kompetisi yang serupa, nggak harus dari teman-teman dari Bandung, dari kota lain bikin event yang serupa, mudah-mudahan ada gitu. Jadi ya ini buat awal, ke depannya ada lagi yang serupa atau dengan konsep yang baru, itu bakal lebih bagus, karena itu bakal menaikkan value si screen printer itu sendiri gitu lewat kompetisi ini, ya kurang lebih itu. Jadi kalau dunia screen printing, boleh saya akui teman-teman itu memang Indonesia itu termasuk luar biasa. Karena kalau saya boleh cerita, ketika saya pergi ke luar negeri, kan suka lihat juga tuh pertandingan sablon, hasil-hasil gini. Kita punya hasil-hasil yang di Wars itu nggak kalah sebenarnya. Cuman mungkin dengan negara tetangga dan kita, mungkin mereka lebih duluan bisa. Nah kita sekarang harus mengejar, itu aja sih. Dan kedepannya saya yakin udah pasti Indonesia top lah, pasti top gitu. Oke, terima kasih sudah nonton This is Wars. Jangan lupa nyablon, blon.